Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Bapak Pisa Samudra SHMH dari bagian hukum Kabupaten Sukoharjo. Yang terhormat Bapak Chandra Nurendra SHMH dari Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo. Yang terhormat Bapak Askolani dari Kapolres Sukoharjo. Yang terhormat Camat Grogol yang dalam kesempatan pada pagi hari ini diwakili oleh Kasih Pemerintahan Bapak Mardianto. Yang terhormat Kepala Desa Matikondo Bapak Haji Marzuki SPD MPD. Yang kami hormati BPD Desa Matikondo beserta anggotanya. Yang kami hormati Ketua RT dan Ketua RW se-Desa Matikondo. Yang kami hormati Babinsa dan Babin Kaptipmas Desa Matikondo. Yang kami hormati Ketua PKK beserta pengurus. Yang kami hormati kader Posyandu se-Desa Matikondo, serta yang kami hormati tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi di kantor Desa Matikondo ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai acara pada pagi hari ini akan kami bacakan susunan acara terlebih dahulu. Susunan acara kegiatan Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Sukoharjo tahun 2024. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan Camat Grogol. Acara yang keempat sambutan Kepala Desa Matikondo. Acara yang kelima penyampaian materi. Acara yang keenam tanya jawab. Dan acara yang ketujuh penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya.
tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan Camat Grogol kepada beliau yang terhormat Bapak Mardianto selaku Kasih Pemerintahan Kecamatan Grogol, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim Kabupaten Sukoharjo, Bapak Kepala Bagian Hukum atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, dan dari Kejaksaan Kabupaten Sukoharjo, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Mardianto beserta rekan-rekan perangkat, yang kami hormati Bapak Babinsa, Bapak Babin Kaptimas Desa Mardianto, yang kami hormati Bapak Ibu peserta penyuluhan keluarga sadar hukum untuk Desa Mardianto di tahun 2024. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul di Balai Desa Mardianto dalam rangka penyuluhan keluarga sadar hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Yang kedua, kami mohon izin Bapak Camat bahwa beliau pada pagi hari ini tidak bisa membersamai kita dikarenakan hari ini bersama acara pembukaan TMMD di Purwokerto, sehingga memudahkan kami untuk mewakilinya. Juga kami mohon izin Bapak Sekjan, beliau saat ini masih berkegiatan pleno pemilihan umum di Desa Gedangan. Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama pemerintah Kecamatan Grogol, kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta di tengah-tengah kesibukan panjenengan masih menyempatkan waktu untuk memenuhi undangan mengikuti penyuluhan keluarga sadar hukum. Kepada pemerintah Kabupaten Sukoharjo, kami mengucapkan terima kasih sudah mengagendakan kegiatan penyuluhan keluarga sadar hukum untuk di wilayah kami, mereka di Desa Mardianto. Bapak Ibu yang kami hormati, monggo nanti kita ikuti bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh beliau-beliau, yang baik itu dari Kejaksaan, Pengadilan Negeri maupun dari Polres. Materi ini sangat menarik, juga sangat penting bagi kita semua. Monggo kita nanti ikuti bersama-sama, paling tidak bisa bermanfaat bagi panjenengan. Harapan kami materi yang akan panjenengan terima nanti bisa panjenengan tularkan kepada warga di sekitar panjenengan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti penyuluhan kadar hukum. Atas kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Camat Grogol yang diwakili oleh Bapak Kasih Pemerintahan Kecamatan Grogol. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan Kepala Desa Mardianto kepada beliau yang terhormat Bapak Haji Marzuki SPD MPD. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat tim dari Kabupaten, tim dari Kejaksaan maupun dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang saya hormati Camat Grogol yang diwakili dari asli pemerintah desa, yang saya hormati dari Polres Sukoharjo, yang saya hormati pula Babinsa dan Babin Kamtibmas Desa Matigondo, yang saya hormati Ketua RT RW, yang saya hormati Ketua LPM, Ketua BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kader posyandu Desa Matigondo yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Yang Maha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024 ketemu lagi di kantor Desa Matigondo, rumah rakyat Desa Matigondo, dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Ibu bapak yang saya hormati, bahwasanya pada pagi hari ini merupakan satu keuntungan yang luar biasa. Kuliah ning mboten bayar. Masalah nopo? Kesadaran hukum. Kalau penjenengan kuliah mesti bayarin akeh. Ini gratis untuk memberikan pengetahuan, pengertian, dan penjelasan tentang hukum kepada penjenengan semuanya. Oleh karena itu merupakan satu kebahagiaan bahwasanya Desa Matigondo ditunjuk untuk melaksanakan keluarga sadar hukum pada hari ini. Oleh karena itu, monggo ibu bapak yang saya hormati, dalam kesempatan ini kita dengarkan dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh pemateri dalam pelaksanaan keluarga sadar hukum. Dengan kemajuan zaman yang kita nikmati bersama, terutama Desa Matigondo yang bentuknya masih desa tapi hidup dan kehidupannya sudah menyerupai kota. Oleh karena itu banyak perubahan budaya yang mengalir di Desa Matigondo ini. Oleh karena itu sebagai payung ataupun antisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang bersangkutan dengan hukum, pada pagi hari ini pemerintah Kabupaten Sukoharjo lewat pemerintah Desa Matigondo mengadakan sosialisasi atau pembinaan keluarga sadar hukum. Ini merupakan satu langkah konkret yang perlu kita nikmati, yang perlu kita syukuri agar perjalanan penjenengan dan saya, terutama warga Desa Matigondo, senantiasa aman dan terjauhkan dari masalah hukum. Oleh karena itu, jika ibu bapak warga Desa Matigondo sudah terjerat hukum, itu nanti akan repot dan merepotkan. Oleh karena itu, dengan adanya pembinaan keluarga sadar hukum pada pagi hari ini, saya secara pribadi maupun sebagai kepala desa menghimbau, mengajak kepada kalian semuanya agar apa yang disampaikan nanti betul-betul kita resapi dan betul-betul kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Desa Matigondo. Oleh karena itu, mohon nanti setelah selesainya acara ini, benar-benar ini merupakan satu tambahan ilmu yang sangat berguna dan bermanfaat bagi hidup dan kehidupan kita di masyarakat. Itu ibu bapak yang saya sampaikan kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti membawa manfaat bagi hidup dan kehidupan kita di dalam bermasyarakat dan bernegara. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala Desa Ngatigondo. Memasuki inti acara pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh tim penyuluh dari Kabupaten Sukoharjo. Kepada beliau yang terhormat Bapak Pisa Samudra SHMH selaku moderator, waktu sepenuhnya kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Camat, atau dalam hal ini diwakili Pak Kasih Pemerintahan Ahmad Yanto. Yang kami hormati Pak Kepala Desa Ngatigondo serta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, Pak BPD, Pak RT, Pak RW, Ibu-ibu PKK, Ibu-ibu Posyandu, Karang Taruna yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang kami hormati Bapak-bapak tim dari Pengadilan Negeri Sukoharjo, dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo, dan dari Polres Sukoharjo. Dan tak lupa yang kami hormati semua yang hadir, ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan pada pagi menjelang siang ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami memulai acara pada siang hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, Bapak Ibu. Jadi kegiatan Kadarkum atau Desa Sadar Hukum ini kegiatan rutin yang kami adakan dari bagian hukum setiap tahunnya, Bapak Ibu. Kebetulan di Kecamatan Grogol ini adalah Desa Ngatigondo. Ini merupakan putaran yang kelima. Jadi tujuan dari acara ini juga salah satunya nanti mendorong Desa Ngatigondo ini untuk menjadi desa sadar hukum. Jadi desa sadar hukum. Makanya pun acara pada hari ini kita awali dulu dengan Kadarkum, keluarga sadar hukum. Jadi berawal dari keluarga dulu sadar hukum, kemudian nanti ditingkatkan menjadi desa sadar hukum, Bapak Ibu. Jadi, tentunya tidak mudah untuk mencapai itu, Pak, karena ada beberapa indikator utama yang harus dipenuhi, Pak Lurah. Kebetulan sekali ini yang hadir tokoh masyarakat, Pak Lurah. Jadi nanti kami tawarkan kalau memang nanti bersedia, nanti kami usulkan nanti Desa Ngatigondo ini nanti akan bisa dinobatkan sebagai desa sadar hukum, Pak. Tentunya desa sadar hukum itu seperti apa nanti ke depannya. Jadi nanti kalau ada predikat desa sadar hukum menikah, nanti yang jelas dari Pak Lurah, Pak Camat, Bu Bupati kita penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan ada prasastinya, Pak. Ada prasasti nanti diberikan prasasti yang ditandatangan dari Pak Menteri Hukum dan HAM. Di Kecamatan Grogol ini baru satu, Pak, yang sudah dinobatkan sebagai desa sadar hukum, namun belum dilakukan pengukuhan, Pak. Artinya pengukuhan baru SK-nya sudah jadi, namun belum ada pengukuhan dari Pak Menteri. Nah, itu di Desa Banaran, Kecamatan Grogol. Nah, harapan kami, Pak, nanti Desa Ngatigondo berawal dari kegiatan ini nanti bisa didorong, Pak, untuk menjadi desa sadar hukum. Untuk yang kedua di Kecamatan Grogol.
ada 5 indikator yang harus minimal Pak, indikator utama yang dipenuhi. Yang pertama adalah lunas PBB Pak, minimal 85%. Itu Pak, itu yang harus dipenuhi yang pertama. Kemudian tidak ada kasus narkoba Pak di sini di Desa Matigondo. Kemudian tidak ada kasus pernikahan usia dini. Kemudian tidak ada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang terakhir adalah kesadaran masyarakat untuk pajak. Nanti dibuktikan dengan kepemilikan NPWP. Terus ini indikator utama yang harus dipenuhi. Kalau dikit dari kelima indikator ini, minimal ini nanti bisa dipenuhi, nanti bisa kami ajukan untuk penilaian desa sadar hukum Pak. Kinten-kinten dos lebih Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Terus nanti selain indikator ini nanti juga ada beberapa kegiatan Pak. Nanti ada kegiatan dari tokoh masyarakat melakukan pembinaan, Pak Mudir melakukan pembinaan terhadap pranikah sebelum dinikahkan. Kemudian nanti ada istilahnya kegiatan gotong royong. Itu semua Pak indikatornya memang tidak sedikit. Namun kalau Bandaran bisa, kenapa Matigondo tidak bisa? Harapan kami nanti tahun ini bisa menyusul Bandaran, walaupun Bandaran belum dikukuhkan Pak. Rencana bulan Juni ini Pak, bulan Juni ini. Nah, nanti kalau itu nanti dikukuhkan di Kabupaten Sukoharjo itu ada 3 desa dan 1 kelurahan. Salah satunya Desa Bandaran, kemudian Desa Tegal Made, Kecamatan Mojolaban, kemudian Desa Bulu, Desa Ngasinan, Kecamatan Bulu, dan Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo. Jadi menikah sebagai pionir pertama, dan harapan kami ini nanti Desa Matigondo bisa menyusul. Harapan kami seperti itu Pak. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan ini, harapan kami nanti ini bisa disebarluaskan kepada masyarakat ya Bapak Ibu, pada minimal keluarga dulu ya. Keluarga, kemudian nanti pada teman-teman atau saudara atau bahkan warganya pun ya, yang PRT atau PRT. Karena ini sangat bermanfaat sekali. Jadi mohon izin sekalian memperkenalkan diri. Tidak kenal maka tak sayang, mohon izin kami nama Bisa Samudra. Saat ini kami bertugas di bagian hukum. Nanti di sini kami selaku moderator. Kemudian dari pemateri, nanti ada 3 pemateri Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nanti akan disampaikan dari pengadilan oleh Bapak Chandra Nurindra SH. Beliau saat ini sebagai hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Kemudian pemateri kedua terkait dengan Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan penyaji dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Rizky Febrian Isa. Saat ini sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Kemudian yang ketiga nanti terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Nanti akan disampaikan dari Polres Sukoharjo oleh Bapak AKP Askolani Budianto SH. Jadi materi ini memang kami sesuaikan dengan segmen yang saat ini Pak, segmen yang terjadi di keseharian saat ini, dan ini juga ada keterkaitan dengan
program Desa Sadar Hukum. Ngaten nggih Pak Bu, nanti kita sepakati jam tidak lebih dari jam 12 selesai ngaten nggih Pak. Kemudian kita selesaikan dulu dari 3 pemateri, jadi nanti dari pengadilan, kemudian yang kedua dari kejaksaan, yang terakhir dari Polres, kemudian nanti baru kita buka sesi tanya jawab. Ngaten nggih Bapak Ibu. Saja pun kesel apa ngantuk nih, hilang semangat. Ngaten nggih? Nggih Pak, kajenge semangat. Niki mau diundang Pak Lurah jam pinten Pak? Jam 8 nggih. Nah, saya dugi di sini jam 9:04 itu pun akad biaya ini. Terus niki salah satu tingkat kesadarannya sudah baik kan, Pak. Diundang Pak Lurah sudah tepat waktu. Yang hadir pertama kali sinten Bapak Ibu? Pak Lurah. Ngaten Bapak J. Ketua LPM. Di daftar hadir sinten Bapak Ibu yang asman? Sinten Mbak Lita? Bapak Susilo. Bapak Susilo kan lebih Pak. Oh baru keluar. Yang kedua. Bu Surami, Kang Bu Surami. J, berdiri sebentar Bu. Berdiri sebentar. J, Bu Surami, niki kami berikan kenang-kenangan Bu, karena panjenengan mengisi tercepat nomor 2 karena yang pertama tidak di tempat. Ngaten nggih, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi nyuwun ngapunten Bapak Pak Ketua LPM. Saya tahu Pak jenengan sudah datang yang pertama namun tidak mengisi daftar hadir yang pertama. Jadi kalau niki di penyidikan Pak, di Pak Jaksa ataupun Pak Polisi itu hitam di atas putihnya yang diketahui pokoknya sing isi ya sing daftar hadir. Pramila ngaten nanti kalau diundang Pak Lurah, Pak Camat atau Bu Bupati dicari dulu daftar hadirnya dulu ya Pak ya. Barangkali nanti ada doorpress-nya. Mudah-mudahan, tapi saya yakin nanti dibiasakan ada doorpress-nya. Ngaten baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu untuk pemateri yang pertama terkait dengan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pada yang terhormat Bapak Chandra Nurendra, waktu 25 menit Pak, kami persilakan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang saya hormati atau yang mewakili ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa Digondo, yang saya hormati juga Pak Iksan dari Badan Hukum dan Kak Sukarjo, kemudian yang saya hormati Bapak dari Polres Sukarjo, yang juga yang saya hormati Bapak Jaksa Pak Rizky dari Kejaksaan Negeri Sukarjo. Mungkin untuk nama saya tadi sudah diperkenalkan juga oleh Pak Iksan, ya, oleh MC. Namun izinkan saya memperkenalkan diri saya, nama saya panggilan saja ya Chandra. Saya bertugas di Pengadilan Negeri Sukarjo sebagai hakim, dan untuk saat ini saya sudah bertugas kurang lebih selama 3 tahun 2 bulan. Pada pagi hari ini saya sangat berbahagia sekali karena tadi seperti yang telah disampaikan oleh Bapak MC bahwa yang hadir saat ini adalah Bapak Ibu para tokoh masyarakat ya, yang mewakili masyarakat yang ada di lingkungan masing-masing, baik mungkin ada tokoh agama, tokoh di pemerintahan, tokoh di masyarakat, ya, tokoh pemuda, kemudian tokoh wanita,
Izinkan saya untuk menyampaikan materi yang sudah ditentukan oleh tim Kadarkum Kabupaten Sidoarjo. Untuk materi Bapak Ibu sudah menerima semua ya materinya. Sudah mungkin tadi sudah sempat maos materi pun maupun kemawon. Kebetulan yang akan saya sampaikan itu berkaitan dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur di Undang-Undang 23 tahun 2004. Undang-undangnya sudah lama dan pasti Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar dengan undang-undang ini, ya. Setidaknya dengan melihat berbagai kasus yang sudah tersiar lewat televisi, ada di entertainment, ya, ada di pemberitaan online, ya, baik itu menyangkut tentang masyarakat biasa, warga masyarakat biasa, ada artis, ada selebritis yang mungkin juga terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah, mohon izin bisa dan bapak-bapak lain, saya berdiri saja ya. Baik ya, mohon maaf kalau bahasanya campur-campur gitu, mengaburkan. Jadi lingkup kekerasan dalam rumah tangga, ya. Sebetulnya kekerasan dalam rumah tangga itu seharusnya itu hal yang tidak perlu dan seharusnya tidak mungkin terjadi, ya. Karena apa? Karena rumah tangga itu dibentuk dari dua orang yang saling mencintai, saling menyayangi, ya, saling menerima apa adanya. Dulunya sebelum membentuk rumah tangga itu saling mencintai, kan? Saling mencintai, saling berjanji. Engkau apa loromu, ya loroku, senengmu, ya senengku, ya. Berjanji membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera, lahir batin, ya, dengan dasar agama, ya. Karena setiap perkawinan harus dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Artinya dalam membentuk suatu rumah tangga tidak hanya didasari oleh rasa sebagai manusia, tetapi juga didasari oleh nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh pasangan tersebut, ya. Baik. Nah, tapi kenapa kok ternyata timbul kekerasan dalam rumah tangga, ya? Jadi tentunya ini sudah lebih senior semua ya, dalam berumah tangga dibanding saya. Saya lihat yang ada di sini, ya. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan sedikit, ya. Kita sharing, ya. Kita sharing. Dalam rumah tangga itu tentunya yang utama itu kan apa? Saling menghormati, ya, saling mencintai, saling menghargai, ya, saling mengetahui apa yang menjadi tugas dan kewajibannya masing-masing, ya. Kalau semua menyadari semua itu, ya, dan ditambah lagi juga bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau semua menyadari itu, tentu tidak perlu ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, karena tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ada suami, ya, tahu tugasnya sebagai suami. Istri tahu tugas dan kewajibannya sebagai istri, ya. Ada anak-anak tahu tugas dan posisinya sebagai anak, ya. Ada orang lain yang tinggal dalam lingkup rumah tangga tersebut, ya, tahu tugas dan kewajibannya. Kemudian semua yang ada di dalam rumah tangga itu tentunya saling menghargai, saling menghormati,
dan saling menjaga satu dengan yang lain. Namun demikian, kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita perlu untuk mengetahui apa sih sebetulnya yang diatur di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tadi di slide yang pertama ya, ini sudah di slide yang keempat ini ya. Di slide yang pertama minta tahu. Slide yang pertama pengertian. Nah, pengertiannya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini titik beratnya pada perempuan, ya, pelindungannya pada perempuan. Meskipun ruang lingkupnya itu tidak hanya pada perempuan saja, tetapi juga semua yang ada di dalam lingkup rumah tangga tersebut, baik itu suami, istri, anak-anak, orang yang bekerja di dalam rumah tangga tersebut, famili lain yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut, ya. Nah, jadi kenapa kok titik beratnya di dalam perempuan, terhadap perempuan? Karena perempuan termasuk dalam mereka yang mendapat perlindungan terhadap oleh negara, ya, dipandang sebagai kaum yang rentan sehingga perlu dilindungi secara khusus di dalam undang-undang ini, ya. Kekerasan terhadap dalam rumah tangga ini ada kekerasan fisik, ya. Fisik sudah jelas, Bapak Ibu sampun kesal sedaya kekerasan fisik seperti apa. Kemudian kekerasan psikis, ya. Kemudian pelecehan kekerasan seksual, dan juga yang terakhir mungkin yang tidak begitu populer, ya, yaitu penelantaran dalam rumah tangga. Baik. Nah, kalau kekerasan fisik itu sudah Bapak Ibu sudah kesal semua, ya. Itu yang menimbulkan rasa sakit, ya, kemudian penyakit atau luka berat, ya. Nah, kemudian kalau psikis itu ada rasa takut, ya, kemudian kehilangan rasa percaya diri, kemampuan bertindak, dan perasaan tidak berdaya, ya, atau menderita gangguan psikis berat. Kalau kekerasan seksual yang diatur di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pemaksaan hubungan seksual, ya, pemaksaan hubungan seksual baik terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga maupun orang lain yang sebagai anggota di dalam rumah tangga tersebut, tetapi dipaksa untuk melakukan hubungan seksual karena ada tujuan komersil, ya, atau tujuan tertentu. Dan yang tadi saya sebut yang terakhir adalah penelantaran rumah tangga, ya. Nah, penelantaran rumah tangga ini timbul manakala seseorang seharusnya, ya, membiayai, memberikan penghidupan yang layak, ya, sesuai kemanusiaan, tetapi tidak melakukannya, ya, melalaikannya kewajiban itu, baik itu kepada anggota keluarganya maupun kepada orang lain yang tinggal dalam lingkup rumah tangganya. Bisa diteruskan? Kita tahu. Nah, kemudian yang di slide keempat, ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan di slide keempat, ruang lingkup rumah tangga. Ini tadi yang saya sebutkan, ya. Jadi lingkupnya ada ini. Lanjut, next. Kenapa kok undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini perlu? Tadi sudah saya sampaikan rangkaian-rangkaian, ya. Yaitu yang pertama, penghormatan hak asasi manusia, ya. Karena pada
setiap manusia, setiap orang kita punya hak asasi yang harus dihormati oleh siapapun ya. Termasuk oleh pasangan kita, oleh kita juga menghargai hak asasinya anak, menghargai hak asasinya para anggota keluarga yang tinggal di dalam keluarga kita ya. Kemudian asas yang kedua itu keadilan dan kesetaraan gender ya. Perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan ya. Perlakuan sama tentunya sesuai kodratnya masing-masing ya. Betul, jangan disalahartikan gitu. Kemudian non diskriminasi ya. Tidak boleh ada diskriminasi karena tadi berkaitan dengan asas yang pertama yaitu penghormatan hak asasi manusia ya. Kemudian yang terakhir asasnya apa? Perlindungan korban ya. Meskipun nanti mungkin timbul pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, Pak, kalau yang sudah saya baca itu ini nggak bisa diproses kalau nggak ada pengaduan dari korban. Kan banyak tuh ya kejadian Bapak mungkin mersani, Bapak Ibu mungkin mersani ya, kejadian ada tetangga atau ada saudara atau siapa kok mohon maaf ya salah satu pasangan atau ringan tangan ya, terus gimana perlindungan korban ya, itu asasnya. Next. Yang saya sampaikan terakhir tadi berkaitan dengan ini ya, tujuan penghapusan KDRT. Tujuan penghapusan KDRT itu yang pertama adalah pertama mencegah jangan sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga ya. Mencegah dulu, mencegah ini sangat penting ya. Kemudian melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Baru yang selanjutnya adalah menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga ya. Tujuannya apa? Tujuannya yang terakhir ini memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera ya. Karena sebagaimana tadi saya sampaikan, tujuan perkawinan ya, menurut undang-undang perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin ya, berdasarkan ketuhanan yang esa ya. Itu. Jadi tadi saya sampaikan kenapa kalau di dalam rumah tangga itu nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa itu penting ya. Diharapkan dengan segala sesuatu yang diajarkan di dalam agama dan budaya itu membimbing orang untuk berlaku baik dan tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, menghargai setiap orang yang ada sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, terutama untuk rumah tangga. Baik, selanjutnya tadi ini saya sudah sampaikan juga ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kemudian kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Lanjut, Mas. Tadi saya singgung sedikit ya karakteristik penelantaran keluarga. Ya. Penelantaran keluarga ini kan berkaitan dengan pemberian perlindungan, perawatan, kemudian pemeliharaan, ya, penghidupan, baik itu untuk anggota keluarga maupun untuk mereka yang berada di dalam keluarga, karena hubungan keluarga, ataupun ada di dalam keluarga tersebut karena persetujuan atau perjanjian. Ya, misalkan asisten rumah tangga seharusnya mendapatkan penghidupan, perawatan, pemeliharaan, ya, kan orang bekerja itu berdasarkan perjanjian, ya, meskipun secara lisan, ya. Kemudian
Juga penataan keluarganya juga karena adanya larangan. Sebetulnya dia ingin mencari penghidupan yang layak, ya. Tapi karena ada tujuan tertentu, maka seseorang dalam rumah tangga ini melarang untuk bekerja. Supaya apa tujuan? Supaya tergantung pada orang yang melarang tadi, ya. Nah, itu tidak boleh. Karena prinsip tadi yang pertama yang saya sampaikan di asas tadi ada persamaan penghormatan asasi manusia, ya. Bekerja itu salah satu bentuk dari penghormatan terhadap asasi manusia, ya. Kemudian keadilan dan kesetaraan gender, ya, laki-laki perempuan punya kesempatan yang sama untuk bekerja, untuk mencari penghidupan yang layak, ya, sesuai kemanusiaan, ya. Kemudian non-diskriminasi, ya. Nah, itu tadi prinsipnya. Apa ini membuat seseorang bergantung secara ekonomi itu adalah salah satu bentuk dari pengelolaan keluarga. Nah, baik, selanjutnya lanjut, Mas. Nah, di sini ada tugas. Nanti ada tugas pemerintah, ada tugas Pak Polisi, ada tugas Pak Jaksa, ya, ada tugas hakim juga, ya. Nah, ini tugas pemerintah itu apa? Yang pertama, melakukan pencegahan supaya jangan terjadi. Nah, contohnya seperti ini, Bapak Ibu diatur rawo di antara pertemuan ini sebagai tokoh-tokoh masyarakat, tujuannya supaya bisa menyebarluaskan apa yang Bapak Ibu peroleh materinya di sini, ya. Mungkin juga materi yang sudah Bapak Ibu semua paus, ya, semua itu bisa disebarluaskan ke lingkungan masing-masing, ya, baik itu lingkungan masing-masing, lingkungan tetangga, lingkungan sekitarnya, mungkin Bapak Ibu tabungan usaha, mungkin Bapak Ibu tabungan apa mengajar, itu nanti bisa disebarluaskan di situ, ya. Kemudian tugas pemerintah selanjutnya adalah menyusun kebijakan, ya. Salah satunya seperti ini, mudah-mudahan, ya. Kemudian menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi, ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga punya peran nantinya untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, ya. Selain tadi menyampaikan, ya, mensosialisasikan juga kepada lingkungan panjenengan semua, juga nanti punya kewajiban untuk mencegah jangan sampai itu terjadi, ya. Kemudian kalau terjadi juga punya peran juga untuk bisa mendampingi mereka yang menjadi korban, ya. Baik, tugas kemudian lanjut tugas masyarakat, ya. Nah, ini tadi seperti saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebelumnya, ya, mencegah berlangsungnya tindak pidana, ya. Kemudian memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, ya. Nah, sudah membantu proses pengajuan untuk penetapan perlindungan, ya. Jadi salah satu keistimewaan dari undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini bagi korban itu dapat dimohonkan penetapan perlindungan, ya. Penetapan perlindungan ini penetapan dari pengadilan nanti masuk dalam peran hakim, khususnya ketua pengadilan. Bagaimana? Kan yang terjadi, kalau terjadi, ya, jangan sampai terjadi, ya. Apabila terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, tentunya antara si pelaku dan korban ini kan tinggal satu tempat tinggal, ya. Nah, makanya itu kenapa penetapan perlindungan korban ini penting, ya. Isinya apa penetapan perlindungan? Salah satunya adalah perintah bagi si pelaku
untuk tidak mendekati korban, ya. Jadi kemudian penempatan korban di tempat khusus, ya. Itu adalah bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, ya. Baik, selanjutnya, nah ini tugas kepolisian, ya, nanti mungkin bisa disebut juga Pak Polisi. Baik, karena Pak Polisi ini jajarannya sampai ke tengah masyarakat, ya, melalui Pak Babin Kamtibmas, ya, jadi sampai ke tengah-tengah masyarakat. Ada mitra polisi juga yang ini, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini tugas Pak Jaksa, ya. Diantaranya adalah memberikan konsultasi hukum, menginformasikan hak-haknya korban, ya, termasuk tadi untuk mendapatkan pelayanan pendampingan, ya. Jadi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga ini berhak didampingi oleh psikolog, berhak didampingi oleh tenaga kesehatan, didampingi oleh pekerja sosial, ya. Berhak juga didampingi oleh ahli hukum, ya, oleh advokat, ya. Kemudian juga tugas kejaksaan yang lain yaitu mewakili negara, ya, melakukan tuntutan ganti rugi atau restitusi, ya, bagi korban dari pelaku, ya. Jadi berhak mendapatkan ganti rugi. Nanti Pak Jaksa nanti kita akan mengatakan tentang undang-undang kekerasan seksual, ya. Nah, di undang-undang kekerasan seksual nanti juga ada restitusi, ya. Nah, di sini juga ada restitusinya. Jadi penggantian kerugian, ya, bagi korban. Terus kemudian tugas kejaksaan yang selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum lainnya, ya, pekerja sosial, tenaga medis, ya, organisasi terkait, ya, dalam penuntutan di pengadilan, ya. Seperti saya sampaikan, kalau korban kekerasan dalam rumah tangga berhak didampingi oleh organisasi perempuan yang psikolog, ya, pada saat yang bersangkutan oleh namanya, ya, itu. Baik, selanjutnya, tadi sudah secara sepintas saya sampaikan, ya. Lanjut. Nah, ini ancaman pidananya, ya. Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, ya. Tapi ancaman pidana itu adalah alternatif terakhir, ya, ultimum remedium, ya. Tugas masyarakat, tugas kita bersama adalah mencegah hal itu jangan sampai terjadi, ya. Dan saya berharap di Desa Madigondo ini tidak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, ya, jangan sampai terjadi. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak MC, Pak Ican, bahwa salah satu syarat untuk suatu desa ditetapkan sebagai desa sadar hukum adalah tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, ya. Nah, karena itu peran penting Bapak Ibu sekalian adalah untuk mencegah jangan sampai hal itu terjadi, ya. Dan juga kekerasan dalam rumah tangga ini tidak lepas juga dari tadi indikator yang lain yang disampaikan oleh Pak Ican, yaitu jangan sampai terjadi pernikahan usia dini, ya. Karena kalau belum siap rumah tangga secara fisik, secara mental, terutama secara mental, mungkin secara fisik, secara material mungkin tidak siap, tapi secara mental, ya, itu akan membawa dampak yang besar. Maksud diantaranya adalah salah satunya adanya kekerasan dalam rumah tangga. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan pada saat ini. Sepertinya untuk Bapak Ibu sekalian, setelah membaca materi yang sudah dibagikan, nanti ada kesempatan untuk mungkin bukan hanya saya yang menjawab, tapi juga bapak-bapak yang lain di sini, ada Pak Jaksa, ada Pak Polisi, ya.
yang bisa menjawab kita pertanyaan, dan apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra yang sudah menyampaikan materi yang pertama terkait dengan Undang-Undang 23/2004 terkait dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Salah satunya itu. Dan sekali lagi materi ini menekankan kembali karena apa? Kekerasan rumah tangga itu termasuk tindak pidana. Terus ampun Pak Bapak ini bojoku, sak senengku tidak boleh, karena ini semua ada unsur pidananya. Namun ini juga termasuk delik aduan juga. Akan Bapak Ibu ditahan dulu untuk pertanyaannya. Saya yakin nanti ada pertanyaan karena saya lihat dari sebelah sisi kanan ibu-ibu nyatet terus Pak. Tadi saya nanti ibu ini nyatet apa tuh Bu? Nyatet belanjaan gilinjing atau nyatet notabon. Jadi masih ada dua pemateri yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Langsung saja pada Pak Rizky menyampaikan pemateri kedua. Ini juga tidak kalah pentingnya Pak. Ini terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Ini kita termasuk undang-undang baru Pak. Undang-undang baru 2 tahun ini diundangkan. Waktu yang sama Pak, 25 menit. Waktu dalam Pak kami silakan nomor Pak Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat Grogol yang mewakili, kemudian Bapak Lurah Mati Gondo, Bapak Chandra dari Pengadilan Negeri Sukoharjo, Bapak Askolani dari Polres Sukoharjo, dan moderator yang saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Desa Magegondo yang saya muliakan. Di sini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Rizky Ferdian. Saya jasa fungsional dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Jadi tadi kemarin Bapak Kepala Seksi Pidana Umum menugaskan saya untuk mengisi materi di acara ini. Jadi saya akan memberikan beberapa bahasan mengenai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ini tadi Bapak moderator juga sudah mengatakan bahwa ini undang-undang, istilahnya undang-undang baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf sebelumnya, ini karena bahasanya mengenai kekerasan seksual, jadi sebelumnya saya mohon maaf, ini nanti bahasanya kayak tabu, sensitif. Jadi sebelumnya kalau saya salah-salah ucap, mohon dimaafkan gitu. Jadi menyambung dari pemaparan Bapak Chandra tadi, ini Bapak Chandra itu kekerasan dalam rumah tangga. Ini lebih, kalau dalam kekerasan seksual ini lebih spesifik ke kekerasan seksualnya. Tapi kalau tadi KDRT itu lingkupnya rumah tangga, ini lebih luas lagi kalau kekerasan seksualnya. Jadi undang-undang ini adalah sejarahnya itu dari adanya ratifikasi dari piagam PBB yang isinya adalah penghapusan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Jadi undang-undang ini umumnya untuk adalah warga negara Republik Indonesia, tapi pada implementasinya khususnya itu pada kaum perempuan
kaum wanita. Jadi hal yang utama di sini di undang-undang ini adalah perlindungan terhadap kaum perempuan dan juga anak. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk membuka sesi ini ada pengertian dulu. Jadi pengertian kekerasan seksual. Jadi di sini adalah kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat dan dapat berakibat penderitaan fisik, psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan kehidupan. Jadi yang dilindungi ini adalah fisiknya dan juga psikisnya, mentalnya. Jadi perlindungan dari undang-undang ini pada umumnya mencakup dua itu. Lanjut. Nah ini masuk dalam tujuannya ini ada 5 di undang-undang ini, di dalam pasal 3 ini ada 5. Yang pertama, mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Jadi tujuannya ini ada tujuan preventif dan represif. Kalau preventif kan untuk mencegah ini, dan represifnya adalah melaksanakan penegakan hukum ini. Jadi pelaku-pelaku kekerasan seksual ini mendapatkan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dan ada yang satu lagi, merehabilitasi pelaku. Jadi memang ini kadang pelaku itu memang dari sononya memang mesum gitu istilahnya. Nah kalau mesum ini gimana cara menghilangkan otak-otak mesum ini nih, caranya gimana ya? Direhabilitasi itu bisa melalui psikolog atau dokter kejiwaan, itu bisa merehabilitasi pelaku tersebut. Lanjut. Nah ini jenis tindak pidana kekerasan seksualnya ada 9 ini. Ini banyak juga ada di dalam undang-undang pasal 4 ayat 1 ini ada pelecehan seksual non fisik, seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah ini nomor 9 ini yang lagi sedang tren-trennya itu Bapak Ibu sekalian. Ini medsos ini kan wah umum gitu. Facebook, lagi niku. Niku napa nggih? Kekerasan berbasis elektronik ini biasanya menampilkan gambar. Itu yang paling umum. Kemudian kata-kata biasanya ya biasalah kita ngupload apa gitu terus dikomeni. Nah, dikomeni ini komennya kok kayak ngono ya, kata dulu. Nah, itu maknai apa ya? Maksudnya itu termasuk juga kekerasan seksual, tapi berbasisnya elektronik. Nah, nanti kita dari 9 ini kita akan bahas satu persatu nih. Oke, lanjut Mas. Nah, pelecehan secara non fisik. Menurut penjelasannya, perbuatan seksual secara non fisik adalah pernyataan, gerak tubuh atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Nah, ini biasanya pada umumnya kekerasan yang berupa kekerasan seksual yang berupa non fisik ini, kalau contohnya sweet. Nah, itu biasanya kita ini biasanya gitu ini biasanya lo ngenek nongkrong terus enak lah ngomong wedok lewat ayo nongkrong baik. Nah itu sudah masuk kekerasan fisik kalau menurut kekerasan seksual non fisik kalau menurut undang-undang ini. Jadi tapi itu pembuktiannya juga susah juga lah. Tapi apa ya, kita perlu dihindari untuk ibu-ibu yang atau punya putri, bapak juga punya putri, mohon ya kalian dijaga gitu ya. Karena memang kayak gini tuh ya gimana ya, kalau di lingkungan kita tuh ya kadang yo lumrah, kadang yo ora lumrah gitu loh. Kadang
persepsi orang tuh kalau ada hal-hal seperti itu ya berbeda-beda. Bisa ini yo kalau disingsoti yo wis lah teke wae, tapi kalau ada yang disingsoti yo kadang yo anyel tuh ya ada juga gitu. Ini salah satunya contohnya ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Lanjut. Pelecehan seksual fisik. Nah, kalau ini kan sudah jelas. Yang paling up to date tuh sekarang tuh kalau nggak salah tuh begal payudara, begal susu. Nah, itu. Mohon maaf ya, ada sudah mohon maaf, ini memang bahasanya memang ya kayak gitu ya, agak vulgar, tapi memang ya kasus nyatanya ya begitu. Nah ini yang lagi populer maksudnya di kalangan di daerah-daerah atau daerah perkotaan, ya itu biasanya umpama contohnya ini ada yang remaja putri atau ibu-ibu yang lari pagi gitu, pinggir jalan, adalah ya neng dilala wong lanang sing mau tak mesum ya terus dijawir terus pandangan layu lah, itu contohnya kayak begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada contoh-contoh yang lain, tapi pada umumnya ya pada yang lagi ngetren lah itu istilahnya itu ya kayak gitu. Jadi berubah pelecehan seksual fisik itu istilahnya pada tubuh ya, lebih ke objeknya tubuh. Tubuh organ intim istilahnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini pemaksaan kontrasepsi. Ah ini Bu. Kenapa? Oh, mata. Nah ini saya juga. Ini ada pro kontra lah istilahnya gitu ya. Nah, pro kontra 2 anak cukup. Nah, tapi ada pihak-pihak yang merasa bahwa 2 anak itu ora cukup. Wong akeh anak akeh rezeki yo. Tapi saya ini akeh anak ya waduh ya mumet to Bu nggih. Nah, ini kalau di kami dulu waktu pembelajaran mengenai undang-undang ini, pasangan kontrasepsi ini dulunya ada kasus bahwa ini seorang pelacur. Nah, seorang pelacur ini maksudnya untuk istilahnya dikaryake itu biar tidak hamil atau apa. Ini dipaksa memakai kontrasepsi, baik kontrasepsi yang diminum maupun yang dipasang. Itu dulunya seperti itu, tapi nanti mungkin ya ada perkembangan lagi. Intinya itu aja. Tapi untuk pemaksaan kontrasepsi yang tadi yang penggerak PKK lah itu ya memang ini ini sudah program pemerintah ya. Nah, ya mohon maksudnya dimaklumi ya Bu. Lagi dendone ngeri nggih Bu nggih. Ini penjaranya 5 juta, dendone 50 juta. Waduh, lagi lah itu kan memang tugas jenengan sebagai penggerak PKK. Oh. Oke, lanjut Mas. Nah, sedangkan sekarang pemaksaan sterilisasi. Nanti kalau kontrasepsinya dicabut atau tidak minum pil KB sudah bisa reproduksi lagi. Tapi kalau sterilisasi kan iso apa-apa toh. Nanti kalau nah itu kalau pemaksaan seperti ini juga termasuk dalam kekerasan seksual. Tapi kadang kan gini, kalau ibu-ibu yang mempunyai anak 3 kali sudah sesar, itu kan biasanya dokter menyarankan steril karena rawan lah menyebabkan nanti ibunya bisa terjadi hal-hal yang kalau amit-amit bisa meninggal kalau nanti hamil lagi lah. Kalau ini memang pemaksaan sterilisasi ini bukan yang seperti itu, karena itu memang kalau yang tadi 3 kali sesar sudah analisa kedokteran. Tapi kalau ini beda, sterilisasi tidak hampir seperti tadi pemaksaan pemakaian kontrasepsi, hampir sama seperti itu.
Kemudian lanjut Mas. Nah, pemasangan perkawinan, wah. Di poso enak apa mboten iki? Oh, enak ya mboten, Bu. Nah, saya mboten enak apa, Bu? Ini tadi Bapak Ibu ini dulunya itu pemasangan perkawinan itu memang sejarahnya itu kan kalau di dulu di desa-desa itu kan di bawah 18 tahun anak perempuannya dipaksa nikah dengan pemuda atau dengan seorang laki-laki. Nah, ini pemasangan perkawinan ini juga terinclude termasuk juga dalam kekerasan seksual karena ya sejarahnya seperti itu. Kemudian pemasangan perkawinan ini karena adanya relasi gender dan relasi kuasa. Relasi gender, relasi kuasa itu apa? Relasi kuasa gini contohnya ya, saya bikin contohnya. Dilala, bapak ini duit utang akeh, duwe anak ayu. Lah, sing ngutangi, wah Pak anakmu ayu, tak karabil ya. Nah, gitu loh Bu. Gitu, mengertas gitu, paham gitu. Nah itu namanya pemasangan perkawinan padahal ya kayak Siti Nurbaya Bu. Nah, Siti Nurbaya itu yang memang itu namanya relasi kuasa atau relasi gender kayak gitu. Selanjutnya Mas, penyiksaan seksual. Nah ini tadi sudah disebutkan Pak Hakim, Pak Chandra. Jadi ada kekerasan seksual dengan cara menyiksa tadi kalau tadi di lingkup KDRT. Nah ini lebih ke luas. Ya misal yang menyiksa secara seksual bukan hanya di lingkup rumah tangga, tapi ada orang lain yang menyiksa, yang istilahnya kalau apa ya memberikan luka di organ-organ intim dari pasangannya atau dari pihak perempuannya. Akan jelas gitu. Oke. Lanjut Mas. Eksploitasi seksual. Nah ini eksploitasi seksual itu lebih ke konten-konten lah, maksudnya lebih ke di apa ya istilahnya kalau di istilah sosmed itu nudis itu apa ya? Ya nudo terus di foto-foto itu lebih ke cenderung itu terus di share di media sosial atau kalau umumnya itu istilahnya video porno lah, gambar-gambar porno lah, itu kan eksploitasinya secara seksual, tapi dia kalau yang video porno kan gambar porno kan lebih ke bentuk visual. Lanjut, perbudakan seksual. Nah ini hampir sama dengan perdagangan orang, tapi lebih terarah ke seksualnya. Ini perbudakan seksual ini ya istilahnya mempekerjakan seseorang ini, terutama yang wanita, untuk diambil keuntungannya dari apa istilahnya kalau di perbudakan ya dijual tubuhnya, apa ya maksudnya dijual secara intim lah untuk melakukan kegiatan seksual, dan hasil dari kegiatan seksual itu dinikmati oleh istilahnya mucikarinya lah gitu lah. Dia lanjut. Nah ini yang tadi itu kekerasan seksual berbasis elektronik. Tadi sudah saya jelaskan di awal tadi, ini memang lagi marah Ibu. Ini kalau kami kemarin ada jaksa masuk sekolah, tema kami itu cyberbullying. Cyberbullying itu apa ya? Nah, bully itu kan mengolok-olok lah istilahnya, mengolok-olok di jagat dunia maya. Nah kemarin memang ada anak-anak SMP 1 mana itu pas saya itu SMP, anak SMP itu tanya memang yang masalah ini. Kalau istilahnya kan kadang apa ya ini contohnya di SMP itu kancane moto koncone wedok, terus dilalah ya pas posene kok kaya apa ya kayak agak dilalah ya nggak sadar tapi ras nono gitu loh. Harus diupload di Facebook kayak gitu. Nah kemudian adalah komen-komen seperti itulah, itu dia nanyain seperti itu. Terus gimana Pak? Itu bisa diancam dengan pidana melalui, kalau di anak-anak kita khususkan bisa di Undang-Undang Perlindungan Anak ataupun di undang-undang yang terbaru ini, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Jadi ini sangat marak sekali Bapak Ibu sekalian, khususnya di kalangan remaja. Ini mohon Bapak Ibu sekalian ya, kalau punya remaja, anak laki-laki maupun anak perempuan, kadang-kadang lah diceklah akun media sosialnya lah. Nggak ada salahnya kalau kita mengecek akun media sosial milik anak kita. Tahu-taunya kalau ada yang seperti itu, kita kan bisa kasih masukan, dikandani, biar carane biar nggak kayak seperti ini gitu. Oke, lanjut. Nah ini tadi ada 9, ini yang di luar 9 tadi. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri, sudah ada ya panduannya di situ, bukunya. Lanjut Pak. Nah penutup ini bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penistaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, sebagaimana dijamin dengan Undang-Undang Dasar. Nah ini intinya pemerintah dalam kaitannya dengan kekerasan seksual ini sudah mengeluarkan undang-undang yang undang-undang itu terbilang baru dan khususnya untuk melindungi kaum perempuan. Ini tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan seksual juga dialami oleh kaum pria juga, tapi ya sangat jarang. Tapi ini khususnya memang lebih condong dan lebih khusus kepada kaum wanita. Dan itu saja Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau tadi kata-kata saya ya memang agak vulgar atau mohon dimaklumin dan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rizky yang undang-undang ini. Memang undang-undang ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Ini membuktikan bahwa negara ini betul-betul hadir untuk melindungi warganya, terutama kaum perempuan. Nah, Bapak Ibu, yang dibuktikan apa? Jadi tadi terkait dengan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, salah satunya adalah kekerasan seksual yang non fisik tadi, Pak. Ini sangat menarik sekali. Karena apa? Boten demok menisa kena pidana loh Pak. Ini kan yang sangat luar biasa sekali. Tadi dicontohkan Pak Rizky, singsot itu kan ternyata bisa kena pidana. Jadi ketika dulu-dulunya itu banyak nopo kaum Hawa yang itu bahasa Jawanya dijarak, di nopo nggih, di ladai lah. Niku sekarang kalau perempuannya tidak terima, ya nyongapun itu bisa dilaporkan karena memang ini delik aduan, bisa dilaporkan. Makanya pun mas-mas, bapak-bapak ini atas-atas bahasa Amerika bahaya ini. Nopo-nopo ini diatur oleh negara. Kata ya Pak, saat ini kulinanipun kali ibu-ibu pas belanja kulinanipun jarak, saat ini jaraknya digentos Pak. Masaknya apa yuk, nonton ya. Itu pun nuansanipun pun berbeda. Tapi dengan kata-kata yang menjurus ke seksual, nah kalau ibu atau mbak tidak bisa terima, ini bisa potensi untuk tidak pidana. Datang Bapak Ibu ditahan lagi. Kalau saya melihat lagi ibu yang berjilbab hijau semangat sekali tadi. Kader PKK Bu. Monggo nanti bisa ditanyakan kepada Pak Rizky atau Pak Sandra mumpung pakarnya hadir. Datang masih ada satu materi yang tidak kalah pentingnya terkait dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Lalu Lintas. Monggo Pak AKP Sekolani, waktu yang sama Pak, 25 menit Pak. Waktu dan Pak kami persilakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang
Babinsa Kecamatan Grogol dan jajarannya yang saya hormati dari Kelurahan Mati Gondo, kemudian dari Kelurahan Pengadilan dari jajaran Sisi dan Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini di Kelurahan Pendopo, Kelurahan Mati Gondo. Bapak Ibu, saya datang ke sini itu rasanya seperti balik rumah. Itu benar ya. Saya dulu pernah di Wakapolsek sini Bu, pernah jadi Wakapolsek Grogol. Pengalaman saya yang paling teringat itu pada saat ada kejadian apa itu? Banjir. Yang di sebelah sini Bu, sebelah sini. Ada banjir di situ. Begitu semangatnya gotong royong masyarakat Mati Gondo pada saat saudaranya terkena banjir. Mungkin sudah masuk kriteria ini Mas, kriteria sadar hukum, karena jiwa semangat gotong royong itu kuat sekali di sini Pak. Pada saat saudaranya terendam air itu Pak, yang lainnya membantu, ada yang melipat, ada yang masak. Saya tuh buat goreng tempe Ibu. Oh saya itu, aku pengen goreng tempe dan beri kuning Bu, kalau tuh kita beri. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Lurah tadi, walaupun di sini ini kota, tapi semangat gotong royongnya jangan sampai hilang. Ini karakter kita loh, gotong royong, kebersamaan itu karakter bangsa kita. Ini pengalaman saya waktu di Wakapolsek Grogol. Bapak Ibu yang pangapunten mungkin sebelumnya akan memperkenalkan diri. Nama saya Askolani Putianto. Saya asli Sukarjo Bu. Saya lahir di belakang Mitra. Ibu tahu Mitra Sukarjo? Depan pasar Sukarjo Mitra ya, saya kelihatan situ. Asli dari Sukarjo. Kalau untuk dinasnya Bu, saya sudah muter di mana-mana. Ada di Purwokerto pernah, di Grogol pernah, di Mojokerto pernah, kemudian di kota juga pernah. Rata-rata di Kanit Reskrim, Kanit Reskrim Purwokerto, Kanit Reskrim Polsek Mojokerto, Kanit Reskrim Polsek Kota, kemudian di Kanit Tipikor Polres Sukarjo, kemudian di Kanit Pidana Khusus Polres Sukarjo, kemudian di Kasat Tahti itu bagian yang menunggu tahanan itu. Kemudian di Wakapolres, di Wakapolsek Grogol, kemudian baru dikasih itu. Itu tentang diri saya. Kalau tidak kenal mungkin tidak saya. Mohon izin, mungkin mau nyimpan nomor saya Bu, nanti kalau mau konsultasi atau mau tanya gratis silahkan. Nomor saya 081 sekedar nomor 081 328 61 6489. Niku nomor kula. Jenengan kagungan masalah nopo meng WA kula. Insyaallah kalau saya bisa bantu saya bantu gratis. Nggih. Pak, ini ada masalah kalau ini pripun? Itu Pak, ini ada masalah seperti ini pripun? Seperti itu. Nggih. Tapi Askolani, nggih, Askolani Budianto. Memang latihannya Budianto. Askolani Budianto. Nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh pemateri yang pertama, beliau dari pengadilan, kemudian dari Masjid dari Kejaksaan, kemudian yang terakhir kaitan dengan Antas dan ITE. Apa saya sini Mas? Ya, bismillah. Bapak Ibu dan Pak Komputer semuanya pegang handphone. Ada yang tidak punya handphone? Ada yang enggak. Boleh dengan Pak Komputer. Pada saat jenengan memegang handphone itu ada beberapa potensi. Satu, dikaitkan dengan undang-undang ITE ya. Potensi sebagai pelaku tindak pidana ITE, dan yang kedua adalah sebagai korban dari tindak pidana ITE. Kalau sekali contoh yang Pak Komputer, Bapak Ibu nanti asal WA atau SMS, selamat Anda mendapatkan nanti sering. Nah, sering gitu. Bapak nanti sering lah. Itu potensi untuk menjadi korban dalam undang-undang ITE. Mungkin dapat pesan seperti ini, atau mungkin dapat telepon dari seseorang, Bu, ini putra Ibu kecelakaan. Ya, nah, pernah. Itu potensi untuk menjadi korban. Kira-kira kiat apa yang harus kita
yang pangapunten kalau tak akan kali sesepuh ya. Bapak yang pangapunten, asmanipun sinten? Darno. Mbah Darno yang pangapunten. Di falsafah orang Jawa itu ada istilah ojo kagetan, ojo gumunan. Ini pun apa, Mbak? Ya, semuanya harus tenang, ya. Dan ojo gumunan itu jangan heran, ya, normal ya. Leres. Nah, terus sampun dijelaskan oleh beliau ya. Pada saat panjenengan semua mendapatkan kabar seperti itu, Bu, selamat siang, ini dari pihak kepolisian atau dari pihak apa memberitahukan bahwa putra panjenengan yang namanya ini baru ada itu. Hal yang pertama dilaksanakan apa? Tenang dulu. Atus baik. Ojo gampang kaget, ojo gampang gumunan. Kalau sudah apa-apa sudah kaget langsung. Karena apa? Ujung-ujung nanti pasti Anda diarahkan untuk datang ke ATM. Betul itu. Diarahkan untuk datang ke ATM untuk mentransfer, ya. Makanya ini potensi pertama pada saat jaringan memegang handphone, jangan sampai jadi korban. Oke. Kemudian contoh lagi, Ibu asmanipun sinten? Ibu Wanti. Ibu Wanti kali Ibu Titi. Ibu Wanti ini kagungan warung. Warungnya laris banget. Betulan ibu laris banget. Terus Ibu Wanti ini kagungan warung. Warungnya kok sepi, gitu? Kok ada sing do tuku. Nah, Ibu Wanti ini dolan teng warung Ibu gitu. Nah, terus jajan kalian nggawa napa jenenge? Jajan kalian nggawa apa terus difoto. Terus fotonya dikirim ini Bu, ngapunten Bu. Bu Setiawati. Akhirnya foto itu disebarkan. Kinten-kinten warung ini sepi nomor lama itu. Sepi. Masaknya betul. Lah, sakit. Ini jenengan kula napa? Baca penggalih bersama-sama sadar pesake gitu. Warungnya tadi sepi, tadi ramai, gak masih dalam tuku. Padahal niku berita niku bener napa? Kan wah, sampun lho, cerdas Pak. Buku ini estu Mbak sampun lho. Jadi sampun lho paham sedang kaitan penggunaan media sosial. Ini perlu kita syukuri Pak Lurah. Jadi panjenengan sedanten, warga panjenengan itu sudah mempunyai tingkat kesadaran dan intelektual yang tinggi dalam penggunaan media sosial. Ini penting saya sampaikan itu. Karena tadi yang seperti disampaikan oleh beliau Pak Lurah bahwa ini desa tapi sudah masuk ke dalam perkotaan dengan yang pangapunten dengan keberagaman itu yang jelas panjenengan semua harus menjaga semangat apa tadi itu? Semangat kesatuan kita ojo dong. Mungkin ojo patutur goro-goro foto seperti ini, di foto ini ngawan bener apa ora tadi. Oh. Lagi ngoten niku, nggih. Padahal niku dari kawan bener to Mbak Putri. Lagi. Nah, ngoten niku. Nggih. Ngoten. Jadi peran panjenengan sebagai ibu-ibu penting sekali. Karena tadi yang disampaikan Pak Dokter bahwa sadar hukum itu dimulai dari keluarga. Keluarga itu apa tuh? Laki-laki dan seorang perempuan yang tidak dalam pernikahan, ada anak, ada menantu, ada orang tua, ada cucu, itulah keluarga. Seperti itu. Dan pangapunten, niki mau sing tindakan kelurahan sing betul sepeda motor sinten? Nah, wonten sing ngasta helm? Saestu. Bener. Nggih. Wonten lanene sing sekolah? SMP? SMA? Sampun dicekli sepeda motor? Saestu. Ya pangapunten ini tertib itu dimulai dari keluarga dulu. Jenengan ampun wedi kalih kula Bu. Saya hadir di sini bukan untuk ditakuti. Saya itu hanya pelayan panjenengan. Lu saya ini. Saya ini hanya pelayan panjenengan. Nggih. Yang jenengan takuti itu, yang jangan taat itu bukan Pak polisinya, tapi aturan
aturannya. Nah, sadar hukum itu seperti itu, bahwa yang kita taati itu aturannya. Makanya yang pangapunten, setiap keluarga pasti punya parenting masing-masing. Kalau di tempat saya, Ibu, mohon maaf, saya baca contoh. Hari ini yang nyapu siapa? Hari ini yang ngepel siapa? Nah itu, seperti itu. Jadi tertibkan dulu dari dalam keluarga panjenengan. Itu masing-masing keluarga pasti punya cara tersendiri untuk apa? Membiasakan mendidik. Jadi aturan yang ada di dalam keluarga itu ditegakkan dulu. Nah setelah itu baru aturan-aturan yang berkaitan dengan kehidupan bersosial di RT, di RW maupun bernegara. Jadi biasakan bahwa sesuatu itu tertib dulu. Ampun dibeteng-beteng kowe yang akan sekolah tak ada polisi. Ampun enggak polisi ini salah ya apa? Gini om badan. Kadang itu saya ternyata nih. Pak polisi kan. Jadi biasakan seperti itu. Kita ubah pola pikir kita para kita bahwa tertib itu harus dimulai dari diri sendiri. Dan saya sangat kesempatan sangat cuma dengan beliau saya diberikan kesempatan untuk hari di tempat jenengan bertemu dengan masyarakat yang harus saya layani, dan saya bisa memberikan materi kata dengan sadar hukum. Dan saya singgung tadi masalah ITE sudah, kemudian kaitan dengan lalu lintas sudah. Terus banyak itu Ibu, kaitan dengan apa namanya informasi-informasi yang sering beredar. Tadi kan sudah saya berikan kiat-kiatnya yang tadi sampaikan Pak tadi ojo kaget dan ojo kerumunan. Terus bagaimana cara membedakan bahwa itu adalah informasi benar dan salah? Apakah informasi itu benar keberadaannya atau informasi ini bukan begitu? Yang pertama, ibu-ibu cek dulu, okay? Ibu seperti tadi dapat telepon, Bu, ini anak kecelakaan, aku kaget cek, tenang. Kemudian cek dulu telepon anaknya, kan gitu, cek dulu. Oh ternyata bukan. Saya pernah Bu, saya sendiri ditelepon, pernah dapat telepon seperti itu. Tak ajak ngobrol, berdua itu sama tak bener ngobrol sama ini. Akhirnya yang telepon itu tahu bahwa oh boleh ini. Nah, gitu. Pernah kan itu persoalan di media sosial kaitan dengan itu, karena sudah tahu bahwa yang telepon ini adalah seorang pelaku tidak pidana. Yang penting itu jangan kagetkan dulu. Kemudian cek, cari pembanding. Kalau yang digunakan cara anak-anaknya, cek anak EO apa. Kalau kaitan dengan informasi yang diterima, cek di media yang lain. Ini kira-kira benar apa? Seperti itu. Jadi jangan mudah terbujuk rayu. Sering Bu saya menerima laporan kaitan dengan seperti itu, Pak. Kemarin saya dapat telepon seperti ini, kemudian akhirnya kena tipu, kemudian dia transfer ke itu, kita lacak ternyata apa namanya rekening tambahan seperti itu, banyak sekali seperti itu. Makanya alhamdulillah saya bisa di sini untuk memberikan paling tidak pemahaman kepada panjenengan semua biar yang pertama sadar dulu, kemudian kaitannya dia tidak menjadi korban dan pelaku dari tindak pidana ITE dan undang-undang lalu lintas. Mungkin ini sedikit dari saya, Pak. Mungkin ada waktu nanti kita lanjutkan dengan tanya-tanya. Mantap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.